Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Minggu yang lalu kita sudah memasuki bab 2. Bagian A itu tugas pokok pewartaan Yesus. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan bab 2 bagian B. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Sebelumnya, mari kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan kami mohon kepadamu, supaya kami dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai kami dalam belajar. Dan bantulah kami dalam kesulitan belajar. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan tekun. Bantu kami ya Tuhan, pada mata pelajaran yang kami anggap sulit ini. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Semoga kami dapat berhasil dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semoga kegagalan dan kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami menjadi putus asa dan malas belajar. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kerajaan Allah sebagai pewartaan Yesus. Hari ini kita akan lanjutkan sub B, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak mau bertanya terlebih dulu. Apa itu kerajaan Allah? Siapa yang mau jawab? Siska? Oh, Siska juga tidak mau jawab. Anthony? Oke, kalau begitu, kerajaanlah yang diwartakan oleh Yesus secara singkat dapat dikatakan sebagai berikut. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri. Percaya kepadanya sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, dan lain sebagainya. Itu adalah kerajaan Allah. Sekarang, apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu perbandingan. Ya, yang dipakai oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah itu dengan suatu
perumpamaan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus dengan perumpamaan seorang penabur. Jadi kita akan mendalami makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Coba lihat, itu gambar pertama itu gambar apa? Kemudian gambar kedua itu gambar apa? Bukan Siska, itu bukan padi, itu gandum. Ya, gandum. Oke, gandum. Kemudian pasti kalian sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jakarta, gambar kedua pun pasti nggak tahu gambar apa itu. Itu adalah Pak Tani yang sedang menabur benih. Anak-anak yang dikasih Tuhan, silakan kalian siapkan kitab sucinya. Ya, kitab sucinya. Coba Pak Narto akan melihat kitab sucinya itu diambil dari Injil Markus. Ya, Injil Markus. Ya, ini Injil Markus bab 3 ayat 4 sampai 13 dan ayat 20. Ya, silakan kalian membaca sejenak. Pak Narto tunggu dalam hati. Ya, silakan. Oke. Ya. Coba dari perikop itu, perikop atau ayat berapa yang membuat kalian terkesan? Ya, terkesan. Ya. Pak Narto ambil dari ayat 7, bab 4 ayat 7. Ya. Ini bab 4 ayat 7. Dan yang lain jatuh ke dalam semak duri, dan semak duri itu tumbuh besar dan selanjutnya, dan dia pun tidak menghasilkan buah. Ya, benih yang jatuh di tanah berbatu. Ya, dia tumbuh, tapi ya akhirnya mati, bahkan tidak menghasilkan buah. Kemudian di ayat ke-8, lalu yang sebagian lagi jatuh ke tengah-tengah semak duri. Semak-semak itu bertumbuh besar, lalu menghimpit benih itu dan membuatnya tidak berbuah.
buah. Jadi Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan seorang penabur, bahwa seorang penabur itu menabur benih, ada yang jatuh di tanah subur akhir menghasilkan buah, ada yang jatuh di pinggir jalan akhirnya dimakan burung, ada yang jatuh di tanah yang tandus akhirnya benih itu pun mati. Benih itu mati. Anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan lagu untuk refleksi bahasa cinta. Silahkan kita bersama-sama mendengarkan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba berguna. Ajarilah kami bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Kan aku lakukan bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar
kami dekat padamu. Oke, anak-anak, Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan cinta, dengan bahasa cinta. Oke, mari kita refleksikan bersama. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Sekarang, apakah kita menanggapi pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? B. Sanggupkah kita melaksanakan pesan yang tersembunyi tersebut dalam hidup sehari-hari? Dan yang terakhir adalah kalian termasuk benih yang jatuh di mana? Tadi berdasarkan kitab suci tadi. Tolong itu dikerjakan, nanti dikirim lewat WhatsApp grup. Batas akhir 3 hari dari hari ini harus sudah disubmit ke Pak Narto. Oke? Karena waktu sudah mau pergantian jam, maka mari kita tutup dengan doa. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pelajaran kami kali ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Damai Tuhan beserta kita.